Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa sekalian, dimanapun kalian berada, selamat pagi. Saya ucapkan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, pelajaran bahasa Indonesia kembali lagi kita akan masih mengulas atau mempelajari tentang negosiasi, ya, teks negosiasi. Baik, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu negosiasi, definisinya, ciri-cirinya dan sebagainya, maka di pertemuan yang sekarang kita akan belajar tentang analisis struktur dan kaidah teks negosiasi. Baik, sebelum masuk materi pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberkahi oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk materi yang akan kita pelajari adalah tentang struktur teks negosiasi. Dari awal kita akan melihat yang namanya struktur itu adalah serutan rangkaian, ya, rangkaian atau bagian-bagian. Setiap teks itu memiliki struktur, ya. Struktur teks negosiasi diawali dari orientasi. Orientasi kalau bahasa mudahnya adalah pembukaan. Ya, setiap teks pasti diawali dengan pembukaan. Orientasi itu berupa pembukaan yang akan memulai proses. Karena ini teks negosiasi, berarti proses permintaan ataupun proses pengajuan. Isinya apa saja? Di dalam orientasi itu ada yang namanya tersusun atas 3 bagian. Yang pertama ada permintaan, ya, permintaan atau pengajuan, yang mana di dalam itu mencoba untuk mendapatkan apa yang menjadi kepentingan atau yang dijadikan atau diharapkan atau diinginkan dari si penawar. Penawar di sini berarti pembeli, ya. Kemudian penawar yang kedua berarti di dalamnya mencoba memberikan balasan yang setimpal dari kepentingan yang diajukan. Misalnya ada seorang pembeli yang minta sepatu misalnya, yang bermerek logo misalnya. Nah, maka di sini penawaran itu memberikan balasan yang setimpal dari apa yang menjadi kepentingan, yang mencarikan sepatu yang bermerek logo tadi. Nah, kemudian yang ketiga, pemenuhan. Langkah-langkah yang diambil untuk mencoba menghindari kesenjangan antara permintaan dan penawaran. Nah, kalaupun ada tadi misalnya permintaan untuk mau membeli sepatu yang bermerek logo, misalnya di awal dari permintaannya, Pak, ada sepatu, ada sepatu yang bermerek logo. Nah, ini masuk dalam penawaran. Nah, pemenuhannya kalau ada ya diberikan ada, kalau tidak ada maka disampaikan, oh, kalau logonya kosong misalnya, adanya yang lain seperti Piero atau yang lain dan sebagainya. Itu rangkaian yang ada di dalam orientasi. Kemudian isinya itu di situ. Permintaan, penawaran, pemenuhan. Orientasi, isi yang meliputi permintaan, penawaran, pemenuhan. Kemudian yang ketiga adalah persetujuan. Nah, di dalam persetujuan ini memuat tentang konklusi sekaligus solusi yang tercipta melalui negosiasi. Disinilah puncak dari negosiasi, ada di persetujuan, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu pembelian. Pembelian itu terjadi jika negosiasi adalah mengenai jual beli. Kalau negosiasi yang lain, maka berbeda lagi, gitu ya. Berarti hanya sampai pada persetujuan kalau bukan berkaitan dengan jual beli. Kemudian penutup. Penutup itu berisi tentang kesepakatan formal
berupa memorandum atau perjanjian kesepakatan dari hasil negosiasi. Ya, di dalam penutup itu tercapainya sebuah harapan si penawar, ya, terhadap lawan bicaranya tadi atau lawan negosiasinya tadi, yang sama-sama di hasil akhirnya itu sama-sama diuntungkan. Itu ciri dari hasil negosiasi. Penutupnya ya sama-sama diuntungkan antara kedua belah pihak gitu. Jelas ya? Jadi saya awali maaf saya ulangi, struktur negosiasi itu meliputi ada orientasi yang isinya adalah pembukaan proses permintaan maupun pengajuan. Kedua, isi terdiri dari 3 hal: permintaan, penawaran, pemenuhan. Nah, yang ketiga, persetujuan. Tercapainya konstruksi solusi yang tercipta melalui negosiasi. Dan keempat, pembelian jika itu adalah negosiasi dalam hal jual beli. Nah, terakhir adalah penutup. Hasil akhir dari sebuah negosiasi ada penutup. Biasanya seperti apa? Ya ada ucapan terima kasih, salam dan sebagainya. Jelas ya? Oke. Kita lihat sekarang nih. Ini ada contoh teknik negosiasi HP baru dan hasil analisisnya. Kita lihat. Sesungguhnya Rani sudah lama menginginkan HP baru. Ia sudah beberapa kali membujuk ayahnya agar membelikan HP baru. Namun usahanya terus gagal. Akhirnya ia mencoba meminta bantuan ibunya. Namun usaha Rani masih tetap gagal. Minggu lalu, akhirnya Rani merencanakan untuk benar-benar berusaha meyakinkan kepada ayahnya bahwa ia sangat membutuhkan HP baru. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya ayah, kata Rani pada ayahnya. Ayah, belum punya cukup uang untuk membeli HP, Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Tapi ya, semua teman-teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Nah, kalau begitu kamu jangan pulang telat, kata ayah lagi. Rani boleh dikatakan hampir menangis dibuatnya. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Rani berkata dengan kalimat yang runtut dan jelas. Ya, yang runtut dan jelas. Kalimat yang sebetulnya sudah ia susun dan rancang beberapa hari untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani yang baik itu, ayah melepas kacamatanya kemudian menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, nak? Nah, sontak Rani hampir dibuat melonjak kegirangan mendengar reaksi ayah. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggahnya tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi dengan teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan membelikan HP untuk Rani asal. Ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya. Makasih ya ayah. Janji Rani sambil memeluk ayahnya. Nah, dari analisis teks tersebut, maka bisa dilihat teks negosiasi berarti memilahnya itu berdasarkan bagian terkecil yang menyusun teks tersebut. Ya, saya ulangi. Menganalisis teks negosiasi berarti memilah-milah berdasarkan bagian terkecil yang menyusun dari teks tersebut. Misal, dari struktur, susunan atau bagian. Struktur atau apa faktor yang membuat negosiasi berjalan dengan di dalam teks tersebut dinyatakan berhasil. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalian bisa melihat
kata Rani ya, Rani benar-benar perlu HP, belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk beli HP Ran, lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Ini masuk dalam ranah orientasi. Masih ingat tadi orientasi apa? Bagian pembuka. Ya, pembukanya adalah Rani meminta HP kepada ayah. Kemudian ayah menjawab belum punya cukup uang. Lagi pula sudah ada telepon rumah. Nah, kemudian di bawahnya ada pengajuan. Rani, tapi ya semua teman-teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Ini pengajuan. Kemudian ayah menjawab, lah kalau begitu kamu jangan pulang telat. Ini penawaran. Ayah menawar kepada Rani atas pengajuan Rani, kalau dengan punya HP dia bisa dengan mudah mengabari orang tuanya kalau pulang terlambat. Kemudian disebut lagi, tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman. Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Ini adalah rangkaian alasan yang disampaikan oleh Rani supaya keinginannya untuk dibelikan HP baru itu atau pengajuannya untuk dibelikan HP baru itu terwujud. Nah, makanya ini ranahnya masuk dalam pengajuan. Kemudian ayah menjawab, sebegitu pentingkah HP itu bagimu? Nah, ini penawaran lagi. Apakah terlalu penting HP itu untuk kamu? Nah, penawar masih belum menyetujui. Nah, lalu Rani menjawab lagi, iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ini pengajuan lagi. Jadi kesimpulannya, pengajuan itu disertai dengan di dalam pengajuan itu isinya adalah alasan-alasan yang digunakan oleh seseorang untuk menguatkan apa yang menjadi keinginannya atau untuk memuluskan keinginannya. Contoh di sini memuluskan keinginannya Rani, maka Rani membuat pengajuan yang disertai dengan alasan-alasan. Yang pertama tadi, teman-temannya sudah punya HP, bisa dengan mudah untuk menghubungi orang tuanya ketika pulang terlambat. Kemudian teman-temannya mampu mengunduh tugas, materi, dan berdiskusi. Nah, pengajuan terakhirnya lagi, guru-gurunya juga sering mengirimkan tugas melalui grup Facebook dan sebagainya. Nah, ini adalah alasan digunakan. Nah, alasan-alasan itu masuk dalam ranah pengajuan. Jelas ya? Nah, yang terakhir, kesepakatan. Berarti terjadinya titik temu antara Rani dengan ayahnya. Ayah bersedia membelikan HP asal kesepakatannya adalah Rani berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Begitulah kurang lebih analisis dari struktur negosiasi. Jadi harus dipilah-pilah sesuai dengan strukturnya. Tadi orientasi, isinya adalah pengajuan, penawaran, persetujuan. Paham ya? Oke. Berikutnya sekarang adalah kaidah kebahasaan dan struktur teks. Kaidah bahasaan yang pertama adalah menggunakan bahasa yang santun. Tentunya itu adalah hal yang umum. Tidaklah mungkin akan menjadi sebuah persetujuan ketika proses negosiasinya itu kalian menggunakan bahasa yang kurang santun. Contoh, misal ini penggambaran Rani. Seandainya Rani menyampaikannya itu tidak disertai dengan alasan bahwasanya guru-guru di kelasnya selalu memberikan tugas untuk diunggah di grup Facebook maupun di blog, tapi Rani misalnya menggunakan karena ini teman-teman sudah punya HP semua bagus-bagus, nanti saya ketinggalan zaman, nanti saya dikira kuper dan sebagainya, maka
antara alasan itu ya, meskipun bahasanya santun tapi alasannya tidak sesuai, itu juga tidak bisa. Apalagi kok tidak menggunakan bahasa yang santun. Misal pulang-pulang Rani menyampaikan, ya pokoknya saya nggak mau tahu, Rani harus diberikan HP sekarang juga, kalau tidak awas misalnya. Dengan bahasa seperti itu saya yakin orang tua tidak akan membelikannya. Gitu ya, jadi satu itu. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif, bahasa untuk membujuk. Nah tadi yang disampaikan oleh Rani, bahasa yang membujuk. Teman-teman Rani sudah punya, teman-teman Rani dapat mengakses materi dari rumah, dapat menghubungi orang tuanya ketika harus pulang terlambat, dapat menerima atau mengumpulkan tugas melalui blog. Ini adalah bahasa persuasif. Nah, yang ketiga berisi pasangan tuturan. Nah, pasangan tuturan yang seperti apa? Pasangan tuturan berarti ada pertanyaan, ya ada jawaban, ada permintaan, ya ada pemenuhan. Itu pasangan tuturan. Tuturan saja berpasangan, masa kamu enggak, kan seperti itu. Jadi pasangan tuturan itu adalah adanya pertanyaan yang membutuhkan jawaban, berarti adanya permintaan yang membutuhkan pemenuhan. Itu kesepakatan yang biasanya tidak merugikan kedua belah pihak. Pasti kalau merugikan kedua belah pihak itu bukan kesepakatan, itu keputusan. Jadi kalau kalian diputuskan sama teman kalian, cewek kalian atau cowok kalian, berarti itu merugikan salah satu pihak. Tapi kalau kesepakatan itu tidak akan merugikan kedua belah pihak. Jelas ya. Jadi kalau kalian mau putus, jangan putus bilangnya. Kesepakatan untuk sendiri-sendiri, kan seperti itu. Ya. Berikutnya, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Rani memerintahkan ayah untuk membelikan HP. Kemudian ayahnya memerintahkan Rani untuk tetap belajar dengan giat dan menggunakan HP itu dengan baik. Rani menyetujui, ayahnya juga memenuhi permintaan memenuhi perintah Rani untuk membelikan HP. Ini Rani memerintah ayah untuk membelikan HP. Ayahnya memerintahkan Rani untuk menggunakan HP dengan sebaik-baiknya. Ayahnya membelikan, Rani pun berjanji. Nah, ini namanya bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Berikutnya, tidak berargumen dalam satu waktu. Tidak berargumen dalam satu waktu. Jadi di sini berarti itu tidak memberikan alasan atau pendapat yang sama dalam satu waktu itu. Berikutnya, analisis atau mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi apa baru. Tadi kalimat persuasif ya, seperti pada teks posisi yang memiliki bagian alasan untuk mendampinginya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah. Secara tersirat, ayah akan membelikan HP baru ketika sudah punya cukup uang. Ini tersiratnya. Tersuratnya kan tidak, belum cukup uang, kayak gitu loh. Nah, lihat kalimat persuasif dan makna tersiratnya. Kata, tapi ya semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Nah, makna tersiratnya sebetulnya Rani hanya menginginkan HP karena menghubungi orang tua ketika pulang terlambat dapat dilakukan dengan opsi lain seperti meminta tolong kepada teman ataupun pihak sekolah. Kedua, ya apalagi guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau menggunakan atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Tersiratnya, dengan memiliki HP, Rani secara tidak langsung menjanjikan pula bahwa ia akan rajin belajar. Sehingga pada akhirnya ayah ingin mengonfirmasi mengenai janji tidak tersirat ini. Gitu loh. Jelas ya? Oke, sekarang itu dulu ya.
Sekarang tugasnya adalah kalian baca teks negosiasi yang ada di bawah ini, kemudian kalian kerjakan di buku tulis masing-masing hasil analisis struktur dan kaidah bahasa teks negosiasi, analisis struktur tadi, dan kaidah bahasa teks persuasif dan tersirat. Adapun format mengerjakannya dapat kalian lihat dari slide yang berikut ini. Nah, gitu ya. Proses peminjaman uang di bank. Nah, ini. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi Bu. Ya, terima kasih. Begini Bu, saya ingin mengajukan proposal peminjaman uang untuk usaha ikan lele saya. Maaf, bisa saya lihat proposalnya? Ini Bu, silakan. Oke Bang, sebenarnya proposal Bapak ini sangat bagus, tidak ada masalah. Cuma kami dari pihak bank tidak bisa memenuhi permintaan dana sebesar 500 juta. Jadi kira-kira pihak bank mampu memberikan berapa Bu? Pihak bank, setelah saya hitung kami hanya mampu menyanggupi sampai 300 juta Pak, dengan bunga 4%. Tidak bisa ditambah lagi Bu, usaha ini sebenarnya sangat sukses. Kesalahan ikan lele kami dari seluruh Indonesia. Dana ini rencananya akan kami gunakan untuk menambah kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan ikan lele tersebut. Ya, Bang, tunggu dulu Pak, saya hitung dulu. Lalu pegawai bank menyampaikan, ya sepertinya kami sanggup memberikan 350. Nasabah, wah apakah tidak bisa dinaikkan lagi Bu? Gimana kalau 400? Maaf Pak, hanya segitu yang bisa kami sanggupi. Ya deh Bu, tidak apa-apa, saya setuju. Ini proses ya. Nah, format analisis struktur negosiasinya seperti ini nanti. Teksnya yang ini, proses peminjaman uang di bank. Kemudian format analisisnya seperti ini. Struktur teksnya ini. Orientasi pembukanya mana? Kutipannya yang tadi dari teks ini. Ya. Permintaannya mana? Dilihat dari teks ini. Penawarannya mana? Dari teks ini juga. Pemenuhan. Nah, persetujuan dan penutup juga diambil dari sini. Jelas ya? Oke, format yang berikutnya. Analisis kaidah kebahasaan teks. Nah, ini kalimat persuasifnya cari 3 seperti yang tadi dicontohkan di awal. Nanti bisa kalian lihat lagi, kalian putar lagi. Kalian tulis apa yang disampaikan oleh pegawai bank dan bapak-bapak yang mau meminjam uang ke bank. Kemudian ada makna tersirat. Makna tersiratnya apa? Kalian tulis dari masing-masing apa yang disampaikan oleh pengaju dan penawar. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan, terima kasih. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan. Kalau kurang jelas kalian putar lagi videonya. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf, jangan lupa jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan dengan sabun ya. Kemudian jangan terlalu banyak keluar rumah. Tetap berdoa semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.